Dengan list meeting. Sudah, Kak. Oke. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Nah, Kak Natalia, hari Apa nih, ini Kak? kita cerita firman Tuhannya dapet bintang tamu nih dari adik-adik kelas Daniel dan Elia. Siapa sih Kak Natalia? Kalau dari kelas Daniel, Kak Natalia itu undang Re Aritonang. Halo, Re. Halo Rey. Kalau dari kelas Elia ada Agnes Parapat. Halo Agnes. Sepasang ya, Kak. Cewek satu, cowok satu. Yes, betul banget. Oke, Kak Natalia sama adik-adik semuanya, baik juga adik yang di rumah, sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, siapin dulu nih Alkitabnya atau alat tulisnya masing-masing ya. Udah ada? Sudah, Kak. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan lagu dulu nih. Ku ingin dengar cerita. Tahu kan semua lagunya? Tahu, Kak. Oke, yuk. Share screen ya, Kak. Yes. Sebentar ya. Ray duduknya yang rapi dulu ganteng. Ajar rapi. Ajar yang rapi. Yang rapi jangan bersandar, Mak. Saya ini duduk di lantai nih. Ini jerut kata aku saya di lantai. Sudah, Kak. Yuk kita nyanyikan lagu dulu yuk. Ku ingin dengar cerita. 3, 2, 1. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam dalam hatiku sampai selamanya. Yuk adik-adik, dengan sikap berdoa yang baik untuk Tuhan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, gak ada lagi yang lirik kiri, lirik kanan, semua fokus, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini Bapa kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Nia dan Kakak Natalia. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati kami, pakailah telinga kami untuk bisa mendengar dengan baik, pakailah mulut kami supaya bisa menceritakan firman Tuhan dengan baik, dan biarlah kiranya Tuhan kami tetap duduk diam dan fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami serahkan cerita firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, tadi kan adik-adik kan udah disiapin Alkitab nih, tapi kakak udah nyiapin juga nih di share screen-nya nih, coba dilihat dulu. Kita buka dulu yuk Alkitabnya yuk, adik-adik Roma yang cantik dan 12. ganteng. Ayat 9. Sampai 11. Yuk dibuka dulu yuk. Dari Roma 12 ayat 9 sampai 11. Ray coba duduknya yang rapi ganteng sayang. Nah, pinter. Yuk. Ini maksudnya. Yes, pinter ganteng. Adik-adik di rumah juga begitu ya. Duduknya yang rapi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk. Nanti
Udah dapat belum? Udah, Kak. Dari Roma 12 ayat 9 sampai 11? Kak. Oke, Agnes sudah dapat, Dek. Kak. Oke, nanti yang baca ayat 9 kakaknya, yang baca ayat 10-nya kakak Natalia, yang baca ayat 11-nya nanti Ray sama Agnes bersama ya. Oke? Kak. Oke. Yuk kita buka dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 12. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Oke, 3 ayatnya udah semua ya. Nah, sekarang adik-adik semua, tadi kan kita udah baca dari Roma berapa? Roma 12 ayat 9 sampai 11. 11. Nah, terus kakak mau tanya, tadi judul perikopnya apa sih adik-adik? Nasihat untuk hidup dalam kasih. Betul, nasihat untuk hidup dalam kasih. Adik-adik pernah mendengar kata kasih enggak? Pernah. Ray pernah? Ya, pernah. Agnes Dari pernah? Dari dulu. Udah dari dulu ya. Bahkan adik-adik yang melihat dari YouTube ini pasti pernah dengar dong apa kata kasih. Nah, sekarang kakak mau tanya, kasih itu artinya apa sih adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak kasih? Coba Ray dulu. Kasih itu apa sih, Ray? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Bagus. Kalau Agnes, kasih itu apa sih, Agnes? Saling Apa? mengasihi, Kak. Kasih itu saling mengasihi gitu ya. Oke. Oke, next ya. Jadi kasih itu apa, Kak? Nah, adik-adik tadi kan udah ditanya tuh sama kakak Natalia. Kasih itu saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, adik-adik, kalau bisa kita lihat di sini adalah kasih adalah perasaan sayang, yaitu cinta, suka. Dengan adanya kasih dalam hati kita, kita dimampukan untuk melakukan hal yang baik dan menjauhi hal yang jahat. Nah, kalau adik-adik sering lihat kan, kenapa sih kasih harus bentuknya kayak hati? Bener nggak? Bener nggak? Sering lihat kan bentuknya kasih? Ya. Bener nggak, Agnes sama Ray? Benar. Ya, bentuknya hati. Kenapa sih adik-adik? Karena kasih itu adalah di dalam hati kita. Makanya kenapa adik-adik di sini dikatakan kalau kita mempunyai atau memiliki kasih di dalam hati kita tahu tuh kita bisa melakukan hal yang baik dan menjauhi hal yang jahat. Gitu Kakak Natalia. Betul banget, Kania. Berarti jawaban Ray sama jawaban Agnes tadi betul ya? Yes. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau tadi pengertian kasih sudah dijabarkan oleh kakak Nia, sekarang kakak mau tanya, siapakah sosok kasih itu, Ray dan Agnes? Siapa sosok kasih di dalam Apa ya? kehidupan kalian? Tuhan Yesus. Tuhan Oh, Yesus. hebat. Langsung jawabnya Tuhan Yesus. Hebat. Adik-adik udah tahu nih kayaknya sosok kasih itu siapa ya, Kania ya? Siapa sih Iya. Kania? Coba dong kasih tahu. Yes, benar banget. Sosok kasih itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Yuk coba kita kita ulangi bareng-bareng yuk. Allah adalah kasih. Yuk Ray sama Agnes.
Allah Allah adalah kasih. kasih. Ya, di sini dikatakan Allah adalah kasih karena apa sih, Kanan? Karena ada buktinya loh yang kita rasakan Kania, Re, dan Agnes maupun adik-adik semua. Buktinya adalah Allah itu rela loh mati, memberikan nyawanya, mati di kayu salib, dan mengampuni segala dosa serta kesalahan umatnya. Itu semua adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita adik-adik. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya harus hidup di dalam kasih dan mengasihi. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuh, betul banget. Nah, kita Berarti coba tadi baca. apa? Ray sama Agnes, kasih itu adalah Allah. Kasih itu Allah. Ya. Allah. Kenapa sih dikatakan kasih itu ada Allah tadi? Karena apa? Karena Allah telah rela memberikan nyawanya. kepada kita orang berdosa. Yes. Dan mengampuni segala dosa, kesalahan umatnya. Ya. Nah, kurang lebih artinya nih Kak, kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang nggak ada batas, makanya disebut kasih yang tidak berkesudahan Kak. Ya, benar banget. Kasih yang tidak berkesudahan. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang pengertian kasih, terus kasih itu adalah Allah itu sendiri. Nah, gimana nih di dalam kehidupan kita adik-adik keseharian? Agnes sama Ray udah melakukan kasih itu belum? Sudah. Beneran udah? Sudah. Nih kakak jelasin nih, kalau udah melakukan kasih itu adalah poin yang pertama, kalian sudah belum namanya mengasihi tidak dengan pura-pura. Karena hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ngerti nggak maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mengasihi orang harus tulus dari hati. Apa sayang? Maksudnya kalau kita kasih mengasihi orang kita harus dengan tulus hati. Bagus. Yes, benar banget Ray. Kalau Agnes apa jawabannya? Kenapa sih hendaklah kasih itu jangan pura-pura? Kalau kita pura-pura, Itu berarti bukan kasih gitu ya? iya. Oke. Di sini coba kita baca. Coba kita baca bareng-bareng yuk. Hendaklah kasih Itu itu jangan pura-pura. Nah, coba adik-adik bisa dilihat kalimat pertama. Hendaklah. Nah, adik-adik berarti tahu ya, kata hendaklah berarti itu adalah suatu kewajiban, adalah harus. Nah, berarti kita wajib, kita harus mengasihi tapi tidak pura-pura. Berarti apa? Berarti ketika kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi dengan hati yang tulus, tidak dengan pura-pura. nggak dibuat-buat ya Kak. Yes, benar, nggak ada pura-pura. Oke. Dan bukan karena kan kakak Natalia baik sama aku, berarti aku harus baik sama dia supaya dia juga ngelihat aku baik. Bukan karena itu. Atau bukan mengasihi, bukan supaya kita memperoleh kebaikan juga dari orang lain. Bukan ya sayang ya. Nah, begini juga nih contohnya nih, adik-adik ketika bete sama temennya. Pernah nggak nih di sini bete sama temennya? Apalagi yang udah sekolah nih. Agnes sama Ray gimana? Sibuk. Pernah nggak bete atau sebel? Sebel sama temennya. Sama temennya. Enggak pernah. Oh nggak pernah. Oke, bagus banget kalau nggak pernah.
Misalnya nih, ada yang bete sama temennya, ada yang lagi kesel banget sama temennya. Ternyata temennya itu lagi punya sesuatu yang bagus atau punya barang yang bagus. Tapi ketika kita bete sama temen kita pura-pura baik di depan dia. Kita lupakan kesalahan dia atau kita pura-pura kayak padahal kita lagi bete nih sama dia, terus kita pura-pura, ih kamu baik deh, kamu begini, kamu gak mau pinjemin mainan kamu ke aku. Suka nggak begitu? Pernah nggak begitu? Tidak. Iya, nggak boleh ya, karena apa? Misalnya tadi yang kakak bilang, ketika kita bete sama orang, berarti kita apa? Harus memaafkannya dulu nih. Nggak ada tuh pura-pura dulu, di depan dia. Enggak gitu ya sayang ya. Ketika kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi dengan hati yang Tulus. Masa kakak hati yang jawab nih? Tadi padahal Re yang jawab loh. Terus poin yang kedua apa Kakak Nat? Oke, kalau tadi gimana caranya supaya kita hidup di dalam kasih, poin yang pertama itu kasihnya nggak boleh pura-pura ya, nggak boleh dibuat-buat. Jadi memang harus benar-benar tulus dari hati yang terdalam. Nah, poin yang kedua itu adalah, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Hendaklah saling mengasihi dan dan mendahului mendahului dalam memberi hormat. hormat. Oke. Memberi? Hormat. Iya, oke, betul. Nah, artinya apa sih adik-adik? Nah, di sini kakak mau ngasih tahu. Artinya adalah kita harus mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih. Siapa di sini yang masih milih-milih untuk mengasihi teman, saudara, atau orang lain? Ada? Enggak. Nggak ada ya. Ya, di poin kedua ini adalah poin yang tadi kita sudah baca di ayat yang 10, ke-10 adik-adik. Di situ Tuhan mau supaya kita semua, anak-anak Tuhan, orang yang percaya, itu mengasihi tanpa pilih-pilih. Nggak melihat dari latar belakang keluarganya, nggak melihat dari latar belakang sukunya, apakah dia harus Batak dulu, baru kita mengasihi dia. Enggak ya, atau kita harus melihat dulu dari agamanya. Enggak, jadi Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita mengasihi siapapun, baik itu orang tua kita, terus teman kita, saudara kita, teman yang enggak dekat sekalipun juga harus kita kasihi kan Nia. Yes. Dan selain itu juga Tuhan mau kita mengasihi mereka dan tidak lupa untuk memiliki kerendahan hati, Kak. Itu poin yang kedua. Nah, oke. Terus kalau poin yang ketiga, kita baca bareng-bareng yuk. Poin yang ketiga kita baca bareng-bareng. Mana nih tulisannya Kakak Nat? Sudah, Kak. Yuk kita baca yuk. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, di sini dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Maksudnya apa sih adik-adik? Ketika kita sudah melakukan poin yang pertama tadi apa? Kasih jangan pura-pura. Terus yang kedua, hendaklah mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat. Nah, poin ketiga dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti poin ketiga itu adalah mencakup poin pertama dan kedua. Maksudnya apa sih Kak? Jangan kerajinanmu kendor. Nah, ketika kita berbuat kasih kepada orang lain, gak ada lagi tuh namanya nanti-nanti dulu, atau karena dia baik berarti aku harus baik, atau pilih-pilih yang tadi kata Kakak Natalia. Enggak gitu adik-adik. Karena apa? Ketika kita mengasihi orang lain, kita udah sadar nih, kita itu udah dikasihi loh sama Tuhan Yesus. Seperti tadi di awal, kasih itu berasal dari siapa? Yesus. Allah itu sendiri, iya. Karena Allah itu adalah kasih, maka sebaiknya kita pun harus mengasihi. Jadi harus rajin-rajin ya namanya melakukan kasih maupun dimanapun adik-adik berada.
Walaupun adik-adik saat ini lebih sering di rumah ya. Bener nggak? Benar. Bener kan? Nah, itu poin yang ketiga, poin 3 poin hari ini untuk cerita firman kita. Benar. Yes, bener banget. Nah, adik-adik, poin-poin yang ketiga ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, Ray sama Agnes? Oke, Kak. Oke, Oke, Kak. ada berapa poin tadi? Ada 3. 3. Coba sebutin dulu dong. Yang pertama, Agnes apa? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ray, yang kedua apa? Hendaklah saling mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat. Yang ketiga apa bareng-bareng? Janganlah Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Oke, itu 3 poin yang harus diingat ya tentang cerita hari ini. Oke. Nah, sekarang ada nih namanya contoh-contoh sikap hidup dalam kasih. Oke. Bisa nggak disebutin coba adik-adik dari Agnes dulu deh. Sikap contoh apa aja sih kasih yang bisa Agnes tunjukin di dalam kehidupan sehari-hari? Coba sayang. Seperti contoh misalnya di rumah apa sih? Apa ya? Menghormati Ayo. orang tua. Menghormati orang tua itu gimana sih? Hormat gitu ya? Gimana? Sayang sama orang tua. Oke, sayangnya gimana? Mau membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Kalau Terus disuruh mau. apa, Rey? Apa, Rey? kalau disuruh mau, Kak. Disuruh mau Iya, bener ikutin. banget. Kalau disuruh mau atau Nurut jawabannya ya. nanti-nanti. Enakan yang mana? Emang Rey kalau Langsung misalnya iya, disuruh langsung jawab ya? Atau iya Pak. Atau iya Pung. Oke, ini pinter banget. Nah, adik-adik di rumah harus gitu ya. Contoh di rumah tadi dijelasin sama Agnes. Coba di sekolah deh, Rey. Walaupun Rey sekarang udah lagi nggak sekolah, tapi kan kemarin kan udah sempat sekolah tuh. Apa sih contohnya? Apa, Rey? Halo, Rey. Membantu teman. Ya, membantu teman yang kesulitan dalam Apa tuh pelajaran. kesulitannya? Kalau misalnya ada ujian, kamu kasih contekan gitu ya. Kesulitannya Ceritanya gimana? bukan. Gimana, yo? Membantu teman sebelum belajar ujian. Bukan. Oh, jadi dibantu dulu temennya sebelum ujian ya, bukan waktu lagi ujian dibantu ya? Iya. Iya, terus apa lagi, Dek? Ya cuman itu yang saya tahu. Oke, kan banyak. Misalnya nih, ketika temennya lagi sakit, apalagi nih, kemarin kan ketika kita lagi pandemi kan ada nggak temennya yang lagi kena COVID? Pasti ada kan? Iya nggak? Ini nggak pernah. Cuman Gifty yang pernah. Iya, walaupun cuman Gusti berarti ada dong temennya, bener nggak? Gifty, bukan Gufty tapi Gifty. Oh iya, ya oke. Justi ya? Gisti, Kak. Oh oke, nah ya itu temen Ray, waktu temen Ray ada yang sakit, pasti Ray pasti ngucapin apa? Semoga cepat sembuh ya, atau apa mendoakan. Berarti itu bentuk dengan bentuk kasih bukan? Bener nggak Ray? Iya. Bener kan? Atau ketika nih Ray, mama kan suka masak nih, Ray punya makanan banyak, terus temennya nggak punya makan, terus Ray diemin aja ya? Enggak.
Diapain tuh Berbagi temennya? pasti. Oke, iya. Itu juga bentuk kasih ya, Rey. Terus kakak balik lagi nih ke Agnes nih. Kalau bentuk kasih di sekolah minggu gimana sih, Dek? Walaupun saat ini kita nggak sekolah minggu. Menghargai Kenapa nggak Menghargai apa tuh? menghargai teman-teman yang ada di sekolah minggu. Menghargainya dengan cara apa? Berteman, Kenapa? berteman, Apa maaf? Apa, Dek? Berteman, Kak. Oh, berteman. Oh, menghargai itu maksudnya berteman. Iya, bener. Kayak tadi yang kakak Natalia juga jelasin ya. Nggak mandang-mandang temen sama siapa aja, bener ya? Selain itu apa kalau di sekolah minggu? Apalagi lagi ibadah online nih, apa nih contohnya? Coba sebutin, bisa nggak? Bentuk kasih kita loh, bentuk kasih Agnes kepada kakak-kakak guru sekolah minggu apa? menghormati kakak-kakak sekolah minggu. Menghormati, menghormatinya gimana? Memberi kasih sayang. Kakaknya belum dapat kasih sayang nih dari Agnes nih. Kasih sayang gimana? Kasih sayangnya mau membantu kakak mengerjakan sesuatu. Emang kakaknya nggak minta bantuan apa sama Agnes? Atau kakak Natalia minta bantuan apa? Misalnya mengangkat barang. Oh, jadi Agnes mau jelasin itu ngebantunya waktu lagi di sekolah minggu, bukan pandemi saat ini ya? Bukan waktu lagi online ya? Iya kan? Ya Kak. Iya, nah kakak jelasin dulu nih. Contoh juga mengasihi apa sih walaupun saat ini adik-adik sekolah minggunya online dengan bentuk Mengerjakan adik-adik. aktivitas. Yes, benar, mengerjakan aktivitas, benar banget. Nah, mengerjakan aktivitas yaitu berarti bentuk apa? Adik-adik menghormati nih kakak guru atau abang guru yang ngasih perintah kepada adik-adik. Dengan apa? Cara mengerjakan aktivitas atau menghormati kakak gurunya dengan cara apa? Ketika kakak gurunya bercerita, seperti saat ini, kakak Nia, kakak Natalia lagi cerita, adik-adik bisa dengerin dengan baik. Ray bisa dengerin dengan baik. Nggak ada lagi tuh duduk goyang kiri, goyang kanan. Nggak ada lagi itu namanya lirik kiri, lirik kanan. Nggak ada lagi itu namanya nonton atau sambil makan. Nah, kakak balik nanya nih, ketika adik-adik ibadah online sekolah minggu, apakah kalian sudah lakukan? Mendengarkan dengan cara menghormati kakak-kakaknya? Sudah. Sudah, berarti harus sikapnya yang baik ya. Oke? Nah, itu adik-adik. Kalau misalnya contoh sikap mengasihi di lingkungan, apa sih? Yuk, bisa jawab tuh, ada gambarnya loh. Membantu sesama. Yes, membantu sesama. Kalau membantu sesamanya gimana, Agnes? Membantu kakek-kakek menyeberang jalan. Oke. Agnes emang udah bisa nyebrang tanpa diseberangin mama? Tidak. Gimana ceritanya? Agnes nyebrangin kakek-kakek tapi Agnes nggak Kalau bisa Ri udah nyebrang. bisa bareng abang, Aku udah bisa, mama. aku udah bisa Aku punya nyebrang mama. sendiri. Oh gitu, oke. Nanti kalau misalnya Agnes sudah gede bisa ya, gedean dikit udah bisa nyebrangin ya. Kalau Ray apa? Di lingkungan. Memakai masker ketika keluar rumah. Bener banget.
apalagi dalam keadaan pandemi saat ini, memakai masker ketika kita keluar rumah. Kenapa sih Kak? Apa hubungannya? Ketika adik-adik menggunakan masker, ketika adik-adik harus keluar menggunakan masker, berarti adik-adik juga apa? Mengasihi orang-orang di luar sana, di lingkungan kita, supaya apa? Supaya mereka ataupun kita tidak terkena infeksi, benar nggak? COVID. Yes, benar. Virus COVID. Nah, itu tadi contoh-contoh sikap-sikap mengasihi. Ada banyak ya. Tadi yang pertama ada di mana? Di lingkungan apa? Rumah. Rumah. Tadi yang pertama ada contoh-contohnya. Yang kedua tadi ada di Sekolah. sekolah. Yang ketiga ada di Gereja. gereja. Yang keempat ada di lingkungan Lingkungan. Iya, lingkungan sekitar. Nah, 4 tempat untuk kita melakukan kasih ini harus dilakukan sehari-hari ya. Oke. Kak. Oke, kira-kira bisa nggak nih Kakak Natalia mereka melakukannya? Bisa dong, Kak. Itu kan iya di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, harus bisa ya. Bisa. Oke, adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus ingat ya, ada banyak loh bentuk-bentuk kasih yang harus kita lakukan. Karena apa adik-adik? Ketika kita memiliki kasih di dalam hati kita, ketika kita punya kasih, kita pasti akan berbuah. Berbuah apa? Berbuahkan hal yang baik, seperti tadi yang adik-adik contohkan di setiap lingkungan sekolah, lingkungan rumah, gereja, dan sekitarnya adik-adik. Begitu ya Kakak Natalia ya? Iya, betul. Soalnya kalau kasih itu kan harus berbuah ya, Kania ya. Iya. Kalau cuma sekedar tahu, terus diomongin aku mengasihi kamu, tapi nggak ada perbuatan, berarti kasihnya nggak dinyatakan kan, Kak? Yes, benar banget. Sedangkan Tuhan mau kita menyatakan kasih itu melalui apa, Kak? Perbuatan dan perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa tahu nggak Kania? Karena kalau kita melakukan kasih dalam kehidupan kita, tandanya kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena itu semacam ibadah kita kepada Tuhan, Kak. Gitu. Jadi kasih itu penting banget Kania kalau di orang Kristen. Nah, benar banget Kak Natalia. Berarti apa tadi adik-adik? Kasih itu penting Penting banget. Berarti coba nih kita sama-sama ucapin. Kasih tidak hanya diucapkan tapi juga dilakukan. Coba Rey sama Agnes yuk. Apa kata-katanya? Bareng-bareng diucapin. Kasih Tidak hanya diucapkan, tapi juga dilakukan. Yes. Oke, berarti cerita firman kita hari ini apa? Tentang kasih hidup di dalam kasih, Kak. Ya, kasih hidup di dalam kasih. Semoga adik-adik sama kakak Natalia dan kakak Natalia bisa terus hidup di dalam kasih ya. Oke? Oke. Ada pertanyaan adik-adik? Atau sudah pada yang jelas? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas Udah ya? jelas ya. Semua adik-adik di rumah juga udah jelas ya. Oke, kalau udah jelas kita mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini ya kan ya? Yes. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan kesempatan yang telah Tuhan berikan, sehingga kami semua dapat sama-sama belajar lagi akan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pesan yang boleh kami tahu dalam firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap adik-adik kami Bapa, yaitu adik-adik kelas Daniel dan Elia, agar kiranya kami semua dapat hidup di dalam kasih dan menyatakan kasih tersebut dalam
hidup kami masing-masing ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat menjadi teladan buat sekitar kami, ajarkan kami juga agar dapat menjadi terang dalam sekitar kami. Ampuni juga untuk setiap segala kesalahan kami Bapa yang telah kami lakukan selama kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang boleh menyucikan dan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Nah. adik-adik. Iya, makasih adik-adik, Mas Henry. Sebelumnya adik-adik, nanti kita akan ada aktivitas kelas ya Kakak Natalia ya. Kelas Daniel dan kelas Elia. Untuk aktivitasnya nanti dijelasin sama Kakak Nia dan Kakak Natalia di grup chat WhatsApp grup ya. Oke? Oke. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Dah. Dadah. Dah.